Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Yanu Adi Tricahyono di channel YouTube Yanu Adi Bonsai Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semua. Lama sekali ya nggak jumpa, lama sekali nggak saya upload video karena ada kesibukan ya. Nah, hari ini tetap bahan yang sering kali saya buatkan videonya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pohon anting putri yang kemarin kita potong di bagian sini. Nah, sekarang sudah mulai tunas-tunasnya banyak seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tunas-tunasnya itu udah mulai istilahnya udah mulai banyak sekali tunas-tunas airnya. Ini bisa kita lakukan pewiwilan ya. Ini karena kita belum memerlukan ya. Nanti bisa kita pakai cuma nanti ya, tapi sekarang biar nggak terlalu banyak seperti ini, biar fokus ngelosnya di bagian ujung saja. Itu kita pilih ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian di bagian sini, nah ini nanti saya akan melakukan program akar ya teman-teman ya. Nah, jadi akarnya itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa saksikan atau bisa lihat ini akarnya itu masih mungkin masih belum ini ya, belum bagus ya menurut saya. Nah, ini nanti akan saya pilihin bagian-bagian yang sudah besar, terus kemudian bagian-bagian yang belum ini kita sisakan, atau yang belum proporsi kita sisakan. Contohnya seperti di bagian sini. Nah, kalau kita pengennya di sini agak besar lagi, bisa nambah besar lagi, otomatis di bagian yang seperti ini kan akar ini kan udah besar, ini kita pilihin teman-teman. Nah, seperti ini kita hilangkan, kita rem. Ini dimaksudkan untuk pengereman ya, biar nanti akarnya itu nutrisinya itu larinya itu ke sini. Jadi untuk penyerapan unsur haranya itu dari sini seperti itu. Terus kemudian mungkin nggak semua kita potong, cuma kita pemilihan saja, pengurangan di bagian yang besar-besar seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini kalau kita nggak jeli, itu di bagian-bagian dalam itu ternyata banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali akar-akar yang dominan. Jadi yang mengalahkan akar yang kecil atau akar yang ketinggalan seperti ini biasanya yang akar-akar bagian dalam yang dominan seperti itu. Jadi itu perlu kita lakukan seleksi ya, seperti itu. Seperti halnya cabang juga seperti itu, atau tunas-tunas juga seperti itu. Kalau kita nggak melakukan pemilihan seperti itu, nanti akan tetap kecil, dan yang mampu tumbuhnya bagus itu yang dominan teman-teman. Contohnya di bagian sini itu, di bagian dalam ini tuh ada akar ya, ada akar juga. Terus kemudian kemarin juga ada yang komen itu bagaimana caranya agar akar itu bisa proporsi. Akar anting putri itu bagaimana program akar anting putri itu biar bisa cepat ngejar di bagian atasnya. Biasanya teman-teman menemukan bahan seperti itu dari cangkok ya teman-teman ya. Anting putri kalau dari cangkok kan biasanya kalau akarnya nggak diprogram itu biasanya tetap nyerabut dan lama sekali untuk imbang sama batangnya. Nah, itu sudah saya buatkan videonya mungkin dulu ya teman-teman ya. Mungkin dulu sudah pernah saya buatkan video, tapi ini saya ulang kembali untuk saya jelaskan kembali untuk caranya. Jadi caranya itu, bila akarnya seperti ini, akarnya serabut seperti ini, itu teman-teman tinggal pilihin saja. Karena akar anting putri itu sangat-sangat banyak sekali nyerabut ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak kita pilihin, tetap jumlahnya itu tetap banyak tapi kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau kita pilihin, kita sisakan berapa gitu, pertama kelihatan longgar, pertama kelihatan terlalu renggang-renggang gitu, tapi itu nanti akan membuat membuat si akar itu nanti cepat ngejar, cepat proporsi sama batangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya.
itu enggak berlaku di anting putri saja, itu di semua pohon seperti itu. Karena kita apa ya, di pohon mangga aja kalau kita buahkan banyak itu kan buahnya kecil-kecil, nggak mau besar ya. Tapi kalau buahnya itu sedikit, mungkin dia bisa besar karena nutrisinya itu larinya cuma ke situ, pengertiannya cuma seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi di bagian sini, di bagian akarnya ini memang sudah dominan seperti ini teman-teman. Ini sangat banyak sekali akar-akar yang di bagian bawah, biar nanti bisa lari ke sini ya teman-teman ya. Mungkin kameranya atau gambarnya itu agak goyang ya teman-teman ya, mohon maaf. Ini saya nggak pakai tripod, jadi agak sedikit goyang. Ini saya pegang pakai tangan, saya pegang pakai tangan, karena biasanya kalau pakai tripod itu malah kurang detail ya. Cuma dia anteng ya, untuk gambarnya itu anteng, tapi kurang detail waktu kita pemilihan di bagian belakang gitu, mungkin terkendala tempat seperti itu teman-teman. Nah, ini di bagian sini ini ada akar lagi. Sebenarnya ini kan nggak dibutuhkan, tapi ada akar seperti itu. Nah, sedangkan ini masih kecil, ini perlu kita besar-besarkan. Sementara ini masih kecil, ini perlu kita program. Kalau nanti ini udah besar, ini nggak nutut teman-teman. Nah, setelah saya lakukan program, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin tadi teman-teman nggak tahu mana yang saya potong, mana yang saya sisakan, mungkin seperti itu. Tapi intinya di bagian dalam-dalam seperti ini, jika teman-teman menemukan, karena kan pohon juga nggak sama ya, intinya di bagian dalam seperti ini, jika teman-teman menemukan akar seperti itu, teman-teman bisa lakukan pemotongan jika sini masih ada yang kurang proporsi. Tapi kalau sini sudah proporsional, di bagian atasnya sudah bagus, itu nggak perlu dilakukan program seperti ini ya, karena nanti malah justru over jika tidak ada yang ke bawah. Kalau sini udah bagus loh, tapi kalau sini belum bagus, itu perlu kita lakukan pemilihan seperti ini. Nah, untuk akar yang kita sisakan atau saya sisakan di bagian ini utamanya, ini kan masih kecil, dan yang ini sama ini kan udah besar. Terus di bagian sini ini juga saya potong bagian-bagian yang dominan seperti ini. Nah, ini saya potong juga di bagian sini, ini saya sisakan di bagian ujung. Kalau masih kecil walaupun dia pangkalnya besar enggak apa-apa ya, ini saya sisakan. Terus kemudian di bagian sini ini juga masih saya sisakan, di bagian belakang ini juga masih saya sisakan, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian sebenarnya akar, jika teman-teman menemukan akar seperti ini bisa dipakai bisa enggak ya teman-teman ya, karena ini kalau dipakai ini sejajar dengan ini, pas lah maksudnya untuk tingginya. Tapi kalau pakai ini kan besar, udah besar, tapi nanti akan kurang ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita biarkan dulu aja, nggak usah kita ngejar sempurnanya, karena ini kalau kita melihara ini, kita harapannya kita besarnya bisa imbang dengan ini, itu kelihatannya agak sulit ya menurut saya, seperti itu teman-teman. Terus kemudian di bagian sini, di bagian ini udah tumbuh tunas, ini yang mau saya pakai dulu waktu bikin konten sudah saya jelaskan. Nah, ini nanti kita potong segini, nah ini kita pakai yang ke belakang, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian di bagian tunas-tunas yang lain itu kita hilangkan saja, seperti ini kita hilangkan saja. Nah, seperti ini di ujung ini kita nggak perlukan. Oke, jadi ketika sudah seperti ini kan tadi kan akarnya udah
ini kan masih ke bawah, jadi nggak diapa-apain, jadi ini aman pohonnya, nggak takut kalau mati atau layu. Mungkin layu sedikit ya, tapi ini kita timbun lagi berani, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk video hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.